Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita semua di dalam ibadah online kita di awal bulan ini. Seperti biasa di setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah ada. Terus sebentar setelah firman Tuhan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang akan kembali mengisi kehidupan kita. Sebelum kita menerima perjamuan suci saat sore hari ini, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita boleh layak menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Yesusku penyelamat, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
cintanya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian ini lagi sampai kita rasakan kasihnya, kita rasakan cintanya di dalam hidup kita. Amin. Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
percaya akan janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mengangkat kami, Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau juga yang akan memberkati kami Tuhan saat sore hari ini. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami sujud menyembah dan mengagungkan nama Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau juga hadir di tempat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua ketika kami buka hati dan kehidupan kami untuk Engkau bekerja dan beracara buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau sendiri yang menguasai kami semua yang mengikuti ibadah sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari, sore hari ini kita mau bersorak buat kebaikannya. Kita mau rasakan akan cintanya. Kita mau baiknya Engkau Tuhan. Kasih dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana lagi. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan, amin. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Hosana, kemuliaan hanya bagi Dia, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ketika Yesus mati di kayu salib buat kita semua, iblis sudah dikalahkan. Kita ini adalah umat-umat yang dimenangkan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan?
dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lagi lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita sudah dimenangkan, bahkan lebih dari pemenang, karena iblis sudah dikalahkan. Apapun yang kau hadapi saat ini, percaya, ketika Yesus sudah menebus hidup kita dari dosa, kita adalah umat-umat yang dimenangkan. Jangan mau dikalahkan oleh iblis, tetapi mari kita bangkit menjadi umat-umat pemenang bagi Allah. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan kembali mendengar kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati dan kehidupan kita menjadi bejana-bejana yang terbaik buat Dia. Katakan, Yesus terbesar. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni. Amin. Haleluya. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri
pujian ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mengatakan Dia terbesar di dalam hidup kita, katakan Dia cinta kita begitu luar biasa. Percaya Dia akan menyembuhkan, Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kelemahan kita sore hari ini. Apapun yang engkau bawa, kelemahan tubuh, kelemahan iman, kelemahan apa yang ada dalam hidup kita, datang kepada Dia. Percaya Dia akan mengampuni dan Dia akan menyembuhkan, karena Dia terbesar dan sangat besar dalam kehidupan kita. Dia sanggup, kuasanya luar biasa. Amin. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cinta kita semua sore hari ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan. Dia sembuhkan. Dia ampuni. Haleluya. Dia ampuni. Dia beri pertolongan. Amin. Dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Sekali lagi, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Amin. Katakan Dia cintaku. Katakan Dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan. Amin, amin. Haleluya. Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. 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 Benar Tuhan. Kau yang terbesar di dalam kehidupan kami. Kuasamu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Kau sanggup, Kau mampu. Cintamu yang besar buat kami Tuhan. Kau yang akan menyembuhkan kami. Kau yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kau yang akan memberi pertolongan Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini, Kau yang akan memberkati kami. Kau yang akan menolong kehidupan kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Sampai ada di tempat ini, umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan kami percaya Engkau yang terbesar atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami bejana-bejana yang baik dan indah di pemandangan-Mu. Kami siapkan hati dan kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali diisi oleh kebenaran-Mu, untuk kami kembali boleh Tuhan mendengarkan suara dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang mesti kami lakukan, apa yang mesti kami kerjakan untuk Engkau Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak-Mu, apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu.
Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu. Firman yang disampaikan, Kau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Untuk kami semua Tuhan, umat-umat-Mu yang haus akan kebenaran-Mu, yang rindu mendengar suara-Mu sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Kita percaya dan kita berdoa Tuhan berkenan kepada apa yang sudah kita buat, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita kuat, membuat kita dibangkitkan kembali. Mungkin Bapak Ibu ada di dalam persoalan-persoalan, ada di dalam kegelisahan menghadapi hari-hari ini. Kita percaya firman Tuhan akan menguatkan Bapak Ibu Saudara, dan doa saya Bapak Ibu ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada di dalam kekuatan Tuhan, ya. Karena kita adalah umat tebusan Allah. Ini yang menjadi tema kita sore hari ini, adalah menjadi umat tebusan Allah. Ya, banyak orang berkata bahwa kita hari ini sore ini akan menikmati perjamuan Sang Kudus. Banyak orang bertanya, kenapa kok orang Kristen seperti minum darah, makan daging seperti itu manusia. Kenapa kita orang percaya kepada manusia yang mati, kita anggap sebagai Tuhan. Tetapi di dalam ketidakmengertian orang, tentunya kita punya keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang diberikan Allah untuk mengembalikan, untuk memulihkan kehidupan kita di hadapan Allah. Nah, sama-sama kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Bapak Ibu baca di rumah sama-sama. Saya akan bacakan dari sini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan tidak ada penghukuman, berarti bebas, terbebas dari hukuman atau segala tuntutan yang memungkinkan kita untuk dihukum. Kalau kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Manusia atau kita diberikan janji Allah, keselamatan Allah, ya, karena keselamatan adalah ditujukan atau diberikan Allah kepada setiap manusia. Kita ingat, karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini. Jadi Allah mengasihi seluruh umat manusia, dan Allah menjanjikan keselamatan bagi seluruh manusia, seluruh dunia. Karena dunia ini adalah ciptaannya. Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah tidak mengendaki ada seorang pun yang binasa. Jadi janji kehidupan yang kekal bukan hanya diberikan kepada
atau menjadi milik orang-orang yang sudah percaya, tetapi menjadi atau diberikan Allah kepada seluruh dunia. Hanya surat Efesus ini mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Dengan kata lain, di luar Kristus kita tidak dapat bagian yang dijanjikan itu. Nah, kenapa kita bisa mendapat bagian yang dijanjikan? Surat Roma tadi mengatakan di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Artinya orang yang di dalam Kristus sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi ketentuan. Hari-hari ini kita sedang lagi trending topiknya adalah vaksinasi. Ya, siapa yang boleh ikut vaksinasi? Semua orang boleh ikut vaksinasi. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam antrian atau masuk sebelum divaksin, kita di screening dulu. Ya, ada penyakit yang dibawa nggak? Punya penyakit komorbid nggak? Ada 5 dari 11 ini nggak? Bisa jalan ini nggak? Segala sesuatu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, maka walaupun kita sudah tercatat sebagai peserta vaksinasi, kita tidak divaksinasi. Ya, kenapa? Kalau tidak memenuhi syarat, vaksinnya tidak berfungsi, percuma. Nah, sedikit berbeda kalau kita tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau kita masih ada di bawah tuntutan hukum dosa dan kita tidak memenuhi persyaratan, maka bagian yang dijanjikan Allah tidak kita dapatkan. Tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Kenapa tidak ada hukuman? Karena Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan posisi kita, dan di pengadilan, di dalam penghakiman kita bersih karena apa yang kita perbuat sudah ditanggungkan kepada Yesus. Nah, ketika kita sudah menjadi sudah dibebaskan oleh Kristus, maka kita menjadi umat Allah. Haleluya. Ya. Apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi umat Allah? Ulangan pasal 32 ayat 10. Ulangan surat kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Ya. Nyanyian Musa ayat 10 dikatakan tidak, dari ayat 9 ini, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya ia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan haruman padang belantara. Perhatikan bagian ini. Dikelilinginya dia dan diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Ya. Israel, siapa yang boleh ikut vaksinasi? Di mata Allah adalah milik, sehingga ayat yang kita baca, Musa mengatakan bahwa dijaganya seperti biji matanya. Ya. Dijaganya sebagai biji matanya. Umat Allah sebagai milik Allah dijaga Allah sebagaimana ia menjaga biji mata Allah. Banyak orang berkata bahwa ayat ini untuk
pendeta Pak. Bukan, ini untuk hamba-hamba Tuhan, untuk umat-umat Tuhan. Siapa? Semua orang yang percaya, yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan. Persoalan kita melihat ada perbedaan yang Allah kerjakan, tentunya itu special purpose, tujuan khusus, ya, tujuan khusus. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa pendeta-pendeta tidak ada nilai spesial, kecuali memang ada misi khusus. Misalnya apa? Misalnya bahwa dia harus melayani Tuhan, bahwa dia harus melayani jiwa-jiwa, bahwa dia harus memiliki sesuatu yang mungkin istimewa dibandingkan dengan orang lain, karena dia membutuhkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sebagai milik Allah, kita sama. Israel ditebus Allah dari Mesir untuk menjadi umat. Sama seperti kita ditebus dari dosa. Yang tadinya kita milik dosa, di bawah perhambaan, di bawah perbudakan dosa, kita ditebus, dibayar lunas. Tidak pakai kredit, tidak ada cicilan, lunas. Artinya sudah pindah tangan secara utuh dari dosa kepada Allah. Yakub ialah milik yang terbatas bagi, sehingga dosa tidak bisa lagi menuntut. Dosa tidak bisa lagi mengklaim hidup kita, karena kita ada di dalam Kristus. Pastikan kita di dalam Kristus, sehingga kita tidak bisa dituntut apapun oleh dosa. Kita ingat bagaimana seorang Martin Luther, ya, ketika dia seorang diri, dia ditunjukkan daftar dosanya oleh iblis. Lalu dia siram itu daftar dosa yang ditunjukkan iblis. Ya, saya orang berdosa, tetapi sudah dihapus oleh darah Kristus. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang orang terhukum, kita bisa belajar dari seorang narapidana. Narapidana yang selesai menjalani hukuman di penjara atau di lembaga pemasyarakatan itu belum tentu benar-benar atau belum bisa dikatakan benar-benar bebas. Kenapa? Ketika dia keluar dari penjara atau rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, dia harus berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dia temukan. Bisa jadi dia ditolak oleh masyarakat, bisa jadi dia nggak tahu mau ngapain di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi dia kembali ke habitat lamanya, ke komunitas lamanya yang membuat dia melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Ya, saya pernah bertemu dengan berdiskusi, ada seorang napi yang curhat pada saya di sebuah penjara, di sebuah rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini adalah orang yang ingin bebas, tetapi saya ini sudah 2 kali masuk penjara. Kenapa? Saya bilang, ya, waktu saya pertama masuk penjara, keluar, tidak ada yang bisa terima saya, dan saya juga tidak bisa beradaptasi. Dia tidak bisa masuk ke mereka, dan hanya komunitas lamanya yang menerima dia, dan komunitas inilah yang membuat dia melakukan pelanggaran hukum.
Jadi orang-orang yang keluar dari rumah tahanan ini masih ada kemungkinan untuk kembali. Bapak Ibu, bebas itu sama dengan merdeka, artinya dia tidak ada tuntutan dan dia bebas melakukan apa yang seorang manusia bisa lakukan. Bukan cuma bebas, ya. Ada banyak orang berkata bahwa Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tetapi belum benar-benar merdeka karena masih ada penjajahan-penjajahan di sana sini. Ya. Orang kita juga bisa bilang kita sudah merdeka, sudah bebas dari dosa, tapi belum tentu. Syaratnya jelas bahwa di dalam Kristus. Kalau kita mau menikmati bagian yang dijanjikan Allah, mendapatkan bagian yang dijanjikan Allah, kita harus bebas dari hukuman, dan kita bebas dari hukuman itu kalau kita ada di dalam Kristus. Nah, status orang percaya ketika dia di dalam Kristus Yesus, yang pertama dia bebas dari tuntutan hukum. Kenapa? Karena tidak lagi ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, Bapak Ibu, tetapi sudah dilimpahkan kepada Kristus. Jadi kalau tuntutan dosa itu ditujukan kepada kita, maka itu langsung di-forward kepada Yesus, langsung diteruskan kepada Yesus, sehingga tidak lagi tuntutan kepada kita, tapi tuntutannya kepada Yesus. Mudahnya seperti itu pemahamannya. Nah, selain bebas dari tuntutan hukum, status orang percaya di dalam Kristus Yesus ini adalah sebagai orang yang dianggap telah memenuhi tuntutan hukum. Ya. Kalau kita berkendara lalu kita tidak punya SIM, lalu diperiksa oleh polisi, maka kita akan ditilang. Ya, dikasih bukti pelanggaran. Anda berkendara tidak menggunakan surat izin mengemudi. Nah, kita dianggap tidak memenuhi tuntutan hukum karena kita tidak bisa menunjukkan surat izin itu. Tetapi kalau kita punya surat izin, kita dibebaskan karena kita memenuhi tuntutan atau ketentuan hukum. Pun kita di dalam dosa-dosa kita, ketika kita dikatakan tidak ada lagi penghukuman sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita diasumsikan, kita dianggap, kita dikategorikan sebagai orang yang sudah memenuhi tuntutan hukum. Ya, luar biasa. Sudah melewati QC, politik kontrol. Jadi kalau orang percaya dalam, maka iblis akan berkata, oh dia sudah memenuhi syarat, ya, dia tidak bisa diganggu. Kenapa? Karena dia miliknya Allah. Amin. Nah, dari bebas tuntutan hukum, memenuhi tuntutan hukum, implikasinya apa? Ya. Dampak yang bisa kita lihat apa? Orang percaya yang di dalam Kristus, dia memiliki kemerdekaan hidup, memiliki kemerdekaan jiwa. Dia tidak lagi memiliki ketakutan karena punya dosa, dan dia juga punya kemerdekaan untuk bisa memenuhi segala tuntutan hukum. Status orang percaya di dalam Kristus yang pertama dia bebas dari. Nah, kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus Yesus, maka kita akan melihat bahwa di dalam Kristus Yesus ada sebuah proses pengubahan, ada sebuah pengubahan hidup. Kita menjadi orang yang tidak lagi ditawan dosa. Ya. Di pasal sebelumnya, di pasal 7 ayat 24, Paulus mengatakan bahwa aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena selama kita terikat dengan tubuh
tubuh jasmani kita, tubuh yang dorongannya adalah melakukan dosa, maka kita akan menjadi orang yang selalu punya keinginan melakukan pelanggaran. Itu sebabnya mengikuti hukum Allah akan terasa berat ketika kita lebih mendengarkan tubuh jasmani kita, tubuh dosa kita. Tidak lagi ditawan. Jadi tubuh kita minta dilayani untuk melakukan dosa, kita tidak lagi terganggu, kita bebas, ya. Tidak sedikit orang terpaksa melakukan dosa karena dia tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan dagingnya. Ya, itu makanya kita sering dengar orang bilang, ya hilaf, namanya masih manusia. Kalau orang di dalam Kristus Yesus, dia sudah merdeka dari itu, maka dia bisa mengatakan kepada tubuh dia, aku tidak mau mendengarkan kamu. Ya. Nah, selain kita bebas dari tuntutan dosa itu, kita juga menggenapi, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 4 dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat itu dipenuhi di dalam hidup kita. Dampaknya bisa kita lihat orang. Kenapa ya? Karena kita hidup menurut roh. Setelah kita dibebaskan, ya, orang yang percaya dimeteraikan Allah dengan rohnya, diberikan rohnya kepada kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah. Ya, karena orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi pastikan bahwa kita adalah milik Kristus, dan pastilah di sana, di dalam saudara dan saya ada roh Allah. Ada roh Allah. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, adalah ketika roh Allah yang ada di dalam diri kita itu betul-betul menguasai sepenuhnya kehidupan kita, maka kita akan full of spirit, penuh dengan roh. Ya. Banyak orang berbicara kepenuhan Roh Kudus hanya berhenti kepada tanda. Padahal namanya tanda itu hanya ya sign, ya, oh bahwa dia penuh dengan roh. Tetapi faktanya adalah hidupnya sepenuhnya ada di dalam penguasaan Tuhan, penguasaan Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, orang percaya di dalam Kristus yang mengalami kebebasan adalah orang-orang yang mengalami pengubahan hidup. 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya menggunakan kata pengubahan, bukan perubahan. Artinya apa? Bahwa pengubahan ini adalah hasil interaksi antara hidup kita yang dikelola, diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga terjadi sebuah proses yang tadinya di bawah hukum dosa, sekarang kita merdeka. Kalau perubahan, banyak orang berusaha untuk berubah. Selain kita tidak mungkin bebas dari dosa, kita tidak bisa menjadi sesuatu yang baru kalau kita tidak ada di dalam Kristus Yesus. Orang percaya juga ini berarti identik dengan orang yang mengalami kemerdekaan dari dosa. Efesus 3 ayat 12 dikatakan, Efesus pasal 3
ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Kalau kita belum punya kemerdekaan, kita akan punya ketakutan, rasa takut. Surat Yohanes mengatakan kalau masih ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, kita tidak mungkin berani datang kepada Tuhan. Berarti kita sudah punya kesadaran bahwa saya merdeka dari dosa. Adalah ketika roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kemerdekaan dari dosa ini bukan cuma perasaan, tetapi kenyataannya adalah bahwa kita tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang cenderung mendorong kita berbuat dosa. Kita tidak takut kehilangan sesuatu yang Hanya berhenti akan membuat kita berdosa. padahal Ya. namanya tanda itu hanya Kita sering harus berhadapan Bapak Ibu bahwa dia antara memilih Tuhan tapi atau dosa. hidupnya sepenuhnya. Dan ketika kita harus memilih dosa, biasanya kita kaitkan dengan tuntutan-tuntutan hidup. Nah, kalau nggak begini saya nggak hidup. Jadi kita Nah, kalau saya nggak begini saya nggak diterima. Kalau nggak begini saya nggak keren, dan seterusnya. Ya. Oh, kalau saya nggak lakukan ini saya nggak mengalami kenikmatan. Peristiwa itu juga dikatakan siapa yang di dalam Kristus ini adalah ciptaan baru yang lama. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bandingkan, bisa pikirkan sendiri pengalaman-pengalaman kita yang kita dipaksa untuk memilih. Tetapi orang percaya adalah orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari dosa. Jadi bukan cuma status, apalagi cuma anting, kalung, dan sebagainya yang berlogo salib. Menjadi sebuah proses Nah, yang berikutnya orang percaya yang tadi yang di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Kolose pasal 1. berubah. Surat Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Kita tidak bisa menjadi sesuatu yang baru. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat dari surat ini bahwa waktu dulu kita jauh dari Allah, kita memusuhinya dalam hati kan. Tapi kan kita tidak mengatakan siapa itu Allah. Kita tidak. Mungkin orang berkata itu orang ateis. Bukan. Orang itu bisa memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya itu tercermin dari perbuatan yang jahat. Mungkin tidak jahat-jahat amat, tetapi ketika ada keengganan untuk mencari Allah, jangan-jangan kita lagi musuhan sama Allah. Ya. Ketika kita menganggap sepi kehadiran Allah, ini sedang berbuat jahat. Nggak ada yang lihat. Ini kita sedang berbuat jahat. Jahat di pemandangan Allah. Nah, dulu kita jahat, musuhan sama Tuhan. Sekarang diperdamaikan melalui kematian Kristus Yesus. Supaya kita tak bercacat, supaya kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Dia. Kita harus memilih dosa biasanya kita kaitkan dengan Tanpa kekudusan orang tidak berkenan kepada Allah. Itu sudah pasti. kalau saya nggak Sehingga ketika kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dan itu ditanggungkan kepada Kristus, kita menjadi orang yang berdamai dengan Allah. lebih kenikmatan. Ya. Kalau orang tidak berdamai,
mau ngomong sesuatu kepada orang lain itu rasanya berat, ya kan? Kita dipaksa. Males lu aja yang ngomong. Tapi orang percaya. Tapi kalau orang itu berdamai nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan juga kita akan berkomunikasi. Ya, ujuk-ujuk ya, orang Jakarta ujuk-ujuk dia telepon, dia video call. Dan di dalam Yesus adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Kita kalau sudah berdamai dengan Allah, nggak ada rasa-rasa sungkan, dan kita punya kerinduan yang sangat-sangat kuat untuk berkomunikasi dengan Allah. Baik itu melalui firman yang tertulis. jauh dari Allah. Kalau kita enggan membaca firman Tuhan, ada kemungkinan kita memang enggan ketemu sama Tuhan, enggan berkomunikasi atau mendengarkan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kalau kita enggan beribadah, ini ada kemungkinan kita lagi musuhan sama Tuhan. Ya memang alasannya karena nggak enak kalau ibadah online. Kita jauh dari Allah. Alasannya karena nggak nyaman begini dan lebih enak begini. Sebetulnya kita sedang mempertaruhkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang berkata, itu orang ateis. Karena kita harus sadari bahwa apapun yang kita lakukan di sini ini hanya sebagai media bahwa kita punya hubungan dengan Allah. Orang percaya adalah orang yang berdamai dengan Allah. Apakah kita berdamai dengan Allah? Kita jawab sendiri, ya. Nah, kita membaca di ayat di Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, dan ayat 9 kita akan baca Roma 8 ayat 2 dan 9. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi umat tebusan Allah yang sudah dibebaskan dari hukuman melalui iman, melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, ini tidak akan terjadi atau akan putus di tengah jalan kalau setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita mengakui Kristus Yesus sebagai penebus kita, sebagai Tuhan dan Raja kita, tetapi kita tidak hidup, Orang tidak berdamai dengan ada roh Allah di dalam diri kita. Dengan kata lain, bahwa kita tidak hidup menurut arahan roh Allah, maka kita bukan lagi orang yang memiliki roh Allah, roh Kristus. Nah, kalau kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Jadi walaupun status kita adalah orang Kristen, status kita adalah aktivis gereja, status kita adalah pendeta, tetapi tidak ada roh Kristus di dalam diri kita yang mengarahkan hidup kita kepada kekudusan, kepada hidup tidak bercela, kepada hidup tidak bercacat, maka kita bukan milik Kristus. Maka segala klaim kita kepada janji Allah, mohon maaf, kita tidak mendapat bagian di situ. Sekali lagi, janji Allah diberikan kepada seluruh dunia ini, tetapi hanya orang yang di dalam Kristus, yang menjadi umat tebusan Allah dan dia bertahan di dalam ini. ada kemungkinan kita lagi musuhan sama Tuhan. Ketebusan itu adalah mereka adalah orang-orang milik Kristus. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat bagian dari janji Tuhan. Haleluya. Sore ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang menyatakan kematian Kristus Yesus. Kita tidak sedang berkata bahwa saya sudah terbebas, itu sudah dipakukan, sudah disalibkan bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Betul. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita putus nyawa, maka kita akan ada di Firdaus.
bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kenyataannya kita sekarang harus menjalani hidup kita, dan kita harus tetap, Rasul Paulus mengatakan, harus tetap melayani dosa, hukum dosa dengan tubuh jasmani kita. Kamu dalam Kristus dari dosa dan Kesehatan kita menurun, maka kecenderungan kita berbuat dosa pun akan terbang. Ya kan? Kalau darah tinggi, gampang marah, gampang tersinggung. Tetapi jika orang tidak memiliki roh, Kolesterol tinggi, bukan begitu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi rumah tebusan Allah Kalau yang sudah tubuh kita sudah berontak menginginkan sesuatu, iman melalui maka otak kita pun akan berpikir berputar bagaimana kita dapatin itu. Kalau kita tidak bisa di tengah jalan. menyesuaikan dengan arahan Tuhan, dengan arahan Roh Kudus, maka kita bisa jadi akan mengikuti keinginan tadi. Kita mengakui Kristus Yesus sebagai Tubuh dan darah Kristus, kita ingat, dia sudah mati tetapi untuk kita tidak hidup menebus kita dari dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa, dan memungkinkan kita melakukan semua kehendak Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu silakan kalau kita tidak mempersiapkan roti dan anggur walaupun untuk kita adalah orang Kristus, kita adalah aktivis gereja perjamuan kudus. tetapi Ya. tidak ada Roh Kristus di dalam diri kita yang mengarahkan diri kita kepada kekudusan, kepada hidup tidak tercela, kepada hidup tidak tercacat, maka kita bukan milik Kristus. Kita Maka segala klaim kita kepada berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita berdoa, kita angkat roti dan anggur. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada roti dan anggur. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya jika kami mengingat kematian Kristus di kayu salib, maka sakramen ini mengandung kuasa di dalam kehidupan kami, kuasa untuk mengubah kehidupan kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, sucikan dengan kuasa firman-Mu, sucikan kehidupan kami, layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini roti biasa, tetapi ketika kita makan, kita sedang membuat peringatan akan kematian Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya. Apakah engkau percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus? Kita sudah terpecah-pecah, tercabik-cabik karena pelanggaran dosa kita. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita, melewati kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Darah Yesus tercurah
menjadi penebusan bagi dosa saudara dan saya. Ketika kita minum cawan ini, kita sedang memberitakan bahwa Yesus, bahwa Kristus sudah mati buat saya, buat saudara. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin terang di dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dan ada roh Kristus, ada roh Allah di dalam hidup kami. Biarlah kami mengikuti apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi pimpinan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang terhukum. Kami sudah dimerdekakan, kami tidak akan kembali kepada apa yang membuat kami menjadi orang-orang yang terhukum, karena kami adalah orang-orang di dalam Kristus. Biarlah hati kami, jiwa kami diteguhkan, dikuatkan, untuk kami tetap tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Maka kami akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari yang Tuhan janjikan kepada kami, kehidupan yang kekal, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus di kerajaan-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, Engkau melawati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, setiap orang yang beribadah bersama kami melalui jalur online ini. Tuhan memberkati, melawati. Biarlah umat-umat-Mu, anak-anak-Mu cakap dalam menjalani hidup ini dan mampu memutuskan mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Allah, sehingga kami tidak lagi melakukan apa yang tidak Tuhan suka, tapi kami melakukan seluruh kehendak Tuhan sempurna sebagaimana Kristus sudah menyempurnakan hidup kami, karena kami adalah miliknya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pergumulan kehidupan, apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, biarlah mereka juga menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, dan Engkau menyatakan diri-Mu atas kehidupan umat. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup umat-umat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami juga teringat kepada darah Yesus tercurah menjadi penebusan bagi dosa saudara dan saya. Ketika kita minum cawan ini, kita sedang memberitakan bahwa Yesus, bahwa Kristus sudah mati buat saya, buat saudara. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dan bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin terang di dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dan ada roh Kristus, ada roh Allah di dalam hidup kami. Biarlah kami mengikuti apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi pimpinan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang terhukum. Kami sudah dimerdekakan, kami tidak akan kembali kepada apa yang membuat kami menjadi orang-orang yang terhukum, karena kami adalah orang-orang di dalam Kristus. Biarlah hati kami, jiwa kami diteguhkan, dikuatkan, untuk kami tetap tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Maka kami akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari yang Tuhan janjikan kepada kami, kehidupan yang kekal, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus di kerajaan-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih
Bapa, Engkau melawati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, setiap orang yang beribadah bersama kami melalui jalur online ini Tuhan. Tuhan memberkati, melawati. Biarlah umat-umat-Mu, anak-anak-Mu cakap dalam menjalani hidup ini dan mampu memutuskan mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Allah, sehingga kami tidak lagi melakukan apa yang tidak Tuhan suka, tapi kami melakukan seluruh kehendak Tuhan sempurna sebagaimana Kristus sudah menyempurnakan hidup kami, karena kami adalah miliknya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pergumulan kehidupan, apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, biarlah mereka juga menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan Engkau menyatakan diri-Mu atas kehidupan umat. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup umat-umat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami juga teringat kepada